Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B kelas 10 MIPA 4. Saya Tia Aprilia sebagai ketua kelompok dan anggota saya Sintareja Ditanaya. Saya Oman Suganda. Saya Rano. Saya Ratu Satria. Saya Saskia Angelika. Saya Siti Rohana. Saya Rita. Saya Nisa Rizka. Di sini kami akan mempresentasikan Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1514 Masehi dan terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Adapun sumber sejarah mengenai Kesultanan Aceh Darussalam sebagai berikut. 1. Kitab Busnas Sulatin ditulis oleh Naruddin Araniri pada tahun 1637 Masehi. 2. Genta Perunggu Cakradonya merupakan hadiah Kaisar Cina untuk Sultan Aceh. 3. Gonongan di bekas Taman Gairah Kesultanan Aceh di Banda Aceh. 4. Makam Sultan Aceh di Banda Aceh. 5. Masjid Raya Baitur Rahman dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh berkembang sosial kerajaan Islam. Perkembangan pusat kerajaan Aceh tersebut tidak terlepas dari letak kerajaan Aceh yang strategis, yaitu di Pulau Sumatera bagian utara dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional pada saat itu. Berikut beberapa faktor yang mendukung kerajaan Aceh cepat tumbuh menjadi kerajaan benar. Pertama, letak ibu kota Aceh yang strategis yaitu di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah yang akan ke Malaka, Cina atau ke Jawa. Yang kedua, pelabuhan Aceh atau Olele memiliki persyaratan yang baik sebagai pelabuhan dagang. Yang ketiga, daerah Aceh kaya dengan tanaman lada yang merupakan dagangan ekspor yang penting. Keempat, setuju jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan perdagangan Islam banyak singgah ke Aceh, apalagi setelah jalur pelayaran beralih melalui sepanjang pantai barat Sumatera. Adapun corak pemerintahan Aceh adalah pemerintahan sipil dan pemerintahan atas dasar agama. Pemerintahan sipil dipimpin oleh kaum bangsawan. Setiap kampung atau gampong dipimpin oleh seorang uli balang. Beberapa gampong digabung menjadi sagi yang dipimpin oleh seorang panglima sagi. Kaum bangsawan memegang kekuasaan sipil disebut tuku. Pemerintahan atas dasar agama dilakukan dengan menyatukan beberapa gampong dengan sebuah masjid yang disebut mukmim. Kepala tiap-tiap mukmim disebut imam. Kaum ulama yang berkuasa dalam bidang keagamaan dengan tuku. Adapun raja-raja yang pernah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam antara lain sebagai berikut. 1. Sultan Ali Bukhayyad Shah dari tahun 1514 sampai 1528 Masehi. 2. Sultan Salahuddin 1528 sampai 1532 Masehi. 3. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar dari tahun 1537 sampai 1568 Masehi. 4. Sultan Iskandar Muda dari tahun 1667 sampai 1636 Masehi. 5. Sultan Iskandar Thani dari tahun 1635 sampai 1641 Masehi. Pada tahun 1529, Kesultanan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang Portugis yang ada di Malaka. Tetapi tidak jadi karena Sultan Ali Bukhayyad Shah Warak dimakamkan di kandang 12 Banda Aceh. Sultan Ali Bukhayyad Shah kemudian diganti oleh Sultan Salahuddin. Namun kemudian Sultan Salahuddin diganti oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar dilakukan usaha untuk mengembangkan kekuatan angkatan perang, perdagangan dan mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah seperti Turki, Abyssinia, dan Mesir. Pada tahun 1563, Sultan Alauddin Riayat Shah Al
disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Kekalahan Aceh dalam perang melawan Portugis di Malaka pada tahun 1629 Masehi. 2. Tokoh pengganti Sultan Iskandar Muda tidak secakap pendahulunya. 3. Permusuhan di antara kaum ulama yang menganut ajaran Syamsuddin As-Sumatrani dan penganut ajaran Nuruddin Ar-Ranidi. 4. Daerah-daerah yang jauh dari pemerintahan pusat seperti Johor, Perlak, Pahang, Minangkabau, dan siap melepaskan diri dari Aceh. 5. Pertahanan Aceh lemah sehingga bangsa-bangsa Eropa berhasil mendesak dan menggeser daerah perdagangan Aceh. Akibatnya perekonomian di Aceh menjadi lemah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.